Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah. Salawatu Rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian mulakan Allah, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kepastian-kepastian dan ketidakpastian. Antum gak usah nyatat. Fokus sama aja. Ada yang dikategorikan dengan kepastian. Allah berikan itu sebagai jaminan dari zatnya sebagai Rabb. Dan Allah berikan ketidakpastian sebagai bukti bahwa yang berkuasa hanya Allah. Kepastian-kepastian itu Allah katakan sendiri dalam Al-Quran. Dan itu banyak versi, banyak kategori, banyak variasi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepastian yang pertama, alladzi khalaqal maut. Allah yang menciptakan kehidupan. Hanya Dia. Kematian, wal haya, kehidupan. Ini kepastian. Semua akan mati, semua akan hidup. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbik. Jadi kepastian-kepastian ini membuat antum semua tenang bahwa ketika antum diberikan kematian, antum akan diberikan kehidupan. Ketika antum diberikan kehidupan, antum diberikan kematian. Apa kematian dan kehidupan yang paling cepat berganti? Tidur kalian. Makanya kenapa doanya? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, saya mati dan saya hidup. Alhamdulillah, bangunnya. Alladzi ahyana ba'dama amatana. Ahyana ba'dama amatan. Ini kepastian, ikhwan. Wa ilaihin nusyur. Dan kepada Engkaulah ya Allah kami akan dikumpulkan. Jadi ada kepastian-kepastian. Untuk apa? Untuk menjadikan kalian itu tenang. Ya. Termasuk di antara kepastian. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di antara kepastian, kamu pasti diuji Allah. Ada yang ujiannya keluarganya, ada yang ujiannya anaknya, ada yang ujiannya rezekinya, ada ujiannya macam-macam. Ya. Kepastian diuji. Tapi ketika antum kepastian diuji, Allah juga memberikan kepastian jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau antum bertakwa, Allah kasih jalan keluar. Jadi ada kepastian-kepastian. Ya. Di antara kepastian yang lain, ikhwas sekalian, Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau antum mau diangkat derajat, kepastiannya, ya, Allah sudah kasih ke satu kepastian, belajar. Ya. Diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Nuntut ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Saya sudah rasakan. Ya. Dari kemudian kita tidak tahu apa arti dunia, sampai kita mengerti tentang dunia. Ya. Kita tidak mengenal dan tidak dikenal, sampai kita dikenal dan mengenal. Itu adalah kepastian yang lain. Yarfa. Ya. Dan orang yang mau menuntut ilmu, ya, dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ada kepastian yang lain. Innama yakhshallah. Yang takut pada Allah itu adalah yakhshallah. Adalah orang-orang min ibadihil ulama, orang-orang yang berilmu. Itu kepastian yang lain. Namun ada ketidakpastian, ikhwan, dalam hidup. Mau dicari semaksimal mungkin pun, kalau tidak pasti, ya tidak akan terjadi. Ya. Apa di antara ketidakpastian dalam hidup, teman-teman? Ketidakpastian tentang nasibmu. Ya. Baik atau tidak. Makanya dalam hadis, syaqiyun an sa'idun. Apakah dia termasuk, ya, orang yang, mohon maaf, sengsara atau orang yang bahagia? Ya. Kutiba lahu bi arzaqihi wa bi ajalihi. Dicatatkan baginya rezekinya, dicatatkan baginya ajalnya, kepastian. Tapi
Apakah dicatatkan bagi syaqiyun am sa'idun? Tergantung. Ya. Nasib seseorang tergantung dia. Dikuatkan lagi dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ya. Antum yang pakai peci. Ya. Siapa namanya? Kalau antum nggak merubah ngantuk antum nggak akan pernah. Ya. Antum yang akan merubah. Harus kamu yang merubah. Kalian juga harus kalian yang merubah. Kalau kalian tidak mau merubah kebodohan, kalian akan bodoh selamanya. Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i pernah mengatakan, siapa yang enggak pernah mau merasakan ya, capeknya belajar, dhullat ta'allum tajarra'a dhullal jahl tula hayati. Dia akan merasakan ya, pahitnya itu bodoh sampai seumur hidupnya. Gak enak jadi orang bodoh itu. Gak ngerti apa-apa. Kalian lihatlah orang-orang yang tidak sholat itu. Karena gak punya ilmunya. Kalian lihatlah orang-orang yang berzina. Orang-orang yang mabuk. Orang-orang itu karena gak punya ilmu. Bersyukurlah kalian. Apa yang membuat kalian tidak berzina? Kalian tahu itu dosa. Dan kalian tahu ada azab Allah. Kalian yakin ada neraka. Betapa banyak orang yang masih beragama non-Islam hari ini. Kenapa? Karena belum ada ilmunya. Belum ada hidayahnya. Jadi ada ketidakpastian. Keadaan nasib itu tidak pasti, ikhwan. Mau ngerubah atau tidak. Dikeluarkan lagi dalam surah An-Najm, wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Ini An-Najm ayat 39. Wa anna sa'yahu, ini 40-nya. Saufa yura. Manusia itu, wa an laisa lil insan, manusia tidak akan dapat apa-apa. Ini firman Allah. Illa kecuali ma sa'a, yang dia usahakan. Kamu belajar hari ini, kamu ngafal Quran hari ini, kamu yang dapat. Ya. Kamu nggak ngafal, kamu nggak akan dapat apa-apa. Orang tergantung usahanya, kawan. Wa anna sa'yahu, dan usahanya itu sawfa yura, akan dilihat. Paham? Jadi ada kepastian, ada ketidakpastian. Nah, bagaimana menyikapi kehidupan yang pasti dan tidak pasti ini, teman-teman? Ya. Ada dua hal yang harus dilakukan untuk menyikapi yang pasti dan tidak pasti. Dua hal ini pegang baik-baik, amalkan baik-baik. Engkau akan bisa hidup dalam kepastian, engkau akan bisa hidup dalam ketidakpastian. Ada orang hidup dalam kepastian, mampu dia. Di antara kepastian Allah berikan rezeki, itu pasti. Tapi Allah belum tentu memberikan kepadanya nikmat. Semua orang dapat rezeki, tapi belum tentu semua orang menikmati rezeki. Makanya lihat ayatnya, ikhwan. Apa buktinya, Ustaz? Semua akan dapat rezeki. Ini kepastian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di bumi kecuali bagi Allah rezekinya. Jadi rezeki itu kepastian. Tapi nikmat itu ketidakpastian. Butuh diusahakan, butuh didoakan. Apa bukti bahwa nikmat ketidakpastian? Ayat yang kalian sering baca di surah Al-Fatih. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Maka jalan yang lurus itu sebuah ketidakpastian. Kalian yang nyari. Supaya bisa menjadi pasti di hadapan kalian. Bagaimana cara nyari siratal mustaqim? Ibda bil ilm. Kama qala Allah, fa'lam, ketahui dulu annahu la ilaha illahu. Ketahui tidak ada Tuhan selain Allah, maka ilmu tauhid, fa'lam. Ya, annahu la ilaha illahu wastaghfir li dzambik, dan minta ampunan pada. Ini bagian usaha. Ilmu dulu baru amal, istighfar. Wastaghfir. Ya. Jadi ketidakpastian itu disikapi dengan usaha, ikhtiar. Ketidakpastian, ente tidur aja udah dapat rezeki. Nih, rezeki saya nih. Ini saya minum ya, bismillah. Maka air minum ini rezeki saya. Saya nggak habisin, maka yang minum nanti setelah saya ini rezeki dia.
Kapan dia jadi nikmat? Ketika setelah saya minum, saya ngajar. Kapan dia jadi rezeki saja? Setelah saya minum, saya tidak ngapa-ngapain. Antum setelah makan pagi, misalnya nasi kuning, antum nggak ngapa-ngapain, itu jadi rezeki saja. Tapi setelah antum makan pagi, antum sholat duha, jadi nikmat dia. Setelah makan pagi, antum ikut kajian, itu jadi nikmat. Makanya nikmat itu derajat tertinggi dalam sebuah rezeki. Ihdinas siratal mustaqim. Coba lihat ayatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau beri nikmat di dalamnya. Dan kata an'ama dalam Al-Quran, ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat itu adalah orang-orang yang dikategorikan ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Fahasuna ulaika rafiqa. Siapa yang tahu ayat ini? Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Surah apa? Apa? Ayat berapa? Coba baca awal ayatnya. Di mana posisi Quran? Kanan apa kiri? Atas, tengah, bawah? Tengah. Coba baca ayatnya, awal ayatnya. Hah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallah. Terus an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salih. Mau jadi orang yang diberi rezeki atau diberi nikmat? Saya tanya, jawab sekarang. Mau jadi orang yang diberi rezeki saja atau diberi nikmat? Makanya bahasa Indonesia banyak diambil dari bahasa Arab. Sekarang saya tanya kalian, mau memiliki atau menikmati? Ah, serius nih. Mau punya iPhone atau menikmati iPhone? Mau punya mobil atau menikmati mobil? Ada spidol nggak, guys? Ada? Aduh. Saya jelasin nanti. Dia mau memiliki, tidak mau menikmati. Mau Ustaz bagaimana cara menikmati nggak punya? Loh, saya menikmati banyak hal, saya tidak punya. Saya nikmati hotel, bukan punya saya. Benar nggak? Benar nggak? Saya nikmati mobil Mercy, paling terbaru baru keluar, bukan punya saya. Punya Rolls Royce, punya jamaah saya, Rolls Royce harga 12 miliar. Saya masuk, bukan punya saya, punya orang, guys. Tapi saya pakai. Saya pakai ke Jakarta, saya pakai keliling. Mau menikmati atau memiliki? Yang benar. Gak mau punya. Gak mau punya sendiri. Tarik. Turun ke dalam lewat yang aspal itu, belok kiri rumah Quran Qurrata Ayun. Masuk makan pagi dulu, man. Saya masih ngisi di atas. Ada rizqun namanya. Oke, ada ni'mah. Rezeki kepastian. Nikmat ketidakpastian. Oke? Tidak semua yang dapat rezeki menikmati rezeki. Ada yang menikmati, tapi belum tentu dunia dan akhirat. Kita mau menikmatinya itu fid dunya wal akhirah. Fid dunya fil akhirah. Mana ayatnya? Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan hasanah itu ternyata, teman-teman, kenikmatan terbesar dalam hidup adalah hasanah.
nikmat terbesar dalam hidup hasanah. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz, apa kenikmatan terbesar dalam hidup? Hasanah. Apa hasanah itu? Terjemahkan bahasa Indonesianya apa? Kebaikan. Berbuat baiklah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah nikmat. Ayatnya. Al-Qasas. Wa ahsin. Coba perintahnya lihat. Kama ahsanallahu ilaika. Inilah orang-orang yang tadi disebutkan. Iya. Siapa? Iya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu. Faulaika alladzina an'ama Allahu alaihim. An'ama. Coba lihat kata-kata an'ama. Orang beri nikmat. Bukan arzaqah. Betul atau tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Ladzina apa? An'ama. Saya sih mau jadi an'ama aja. Antum arzaqah aja. Mahal ini ilmunya, akhi. Harus S3 dulu di Sudan antum. An'ama. Nikmah. Ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minal. Coba. Ya. Surah apa? Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Udah berapa kata an'ama, ni'mah. Siratal ladzina an'ama Allah. Dan apa nikmat terbesar? Ahsin. Berbuat baik. Iya. Coba. Mau menikmati atau memiliki? Nggak mau punya rumah? Mau ngontrak aja? Karena ternyata teman-teman, ketika antum sudah sampai pada derajat menikmati, menikmati inilah. Menikmati. Ada memiliki. Karena ketika antum sampai pada tahapan ingin menikmati, itulah iman. Memiliki itu syahwat. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terus apa lagi ayat lanjutannya? Pelan-pelan. Qul. Pelan-pelan baca sama-sama. Qul a'unabbi'ukum. Terus a'unabbi'ukum. Sebentar. Qul, katakanlah. Coba ya. Syahwat tadi udah. Memiliki semua tuh. Wanita mau dimiliki, istri. Anak udah dimiliki, udah. Ya. Emas, uang, minal zahabi wal fiddah sudah. Wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddah. Wal khailil musawwamah, kendaraan udah dimiliki. Gak cukup satu, mau dua. Dulu belinya Avanza, giliran banyak duit, Alphard. Udah bawa Alphard, pengen mobil sport, Ferrari. Ada habisnya? Makanya kenapa memiliki itu syahwat. Menikmati itu iman. Kalau saya lebih memilih menikmati, walau tidak memiliki. Karena memiliki pun semua harus ditinggal. Sepakat.
Mendingan saya di usia mungkin 63 tahun hidup saya nanti, atau 60 berapa tahun, atau 70 berapa, atau 80 berapa, saya nggak memiliki, nggak apa-apa, yang penting menikmati. Karena semua juga akan ditinggal. Betul atau tidak? Menikmati atau memiliki? Mau menikmati iPhone atau memiliki iPhone? Menikmati dalam ketaatan. Ustaz, tapi harus punya dulu. Iya, harus punya dulu. Tapi tidak harus beli. Saya dibelikan orang. Saya kasih rumah, mobil, saya udah pernah semua. Kasih handphone pernah, jam tangan pernah, rumah pernah. Percaya nggak saya dapat rumah? Saya dikasih rumah, tapi saya nggak tinggalin. Saya jadikan dia rumah Quran. Namanya Markas Tahfidz Al-Quran Al-Aqsa. Di Makassar. Dikasih orang. Yang akhwat di Bekasi, dikasih orang. Memiliki, bukan. Punya saya, bukan. Saya bisa menikmati. Ya. Buka Al-Quran sekarang. Quran itu mana? Kok nggak bawa Quran semua? Mana Quran antum? Saya kasih 2 menit. Ambil Qurannya semua, cepat. Jangan lama. 1. Sampai 15 saja. 2. Kalau nggak kembali saya pulang. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Pas. Sekarang cari ayatnya. Wa ma bikum min ni'mah. Cepat, saya hitung sampai 10. 1. Kalau nggak ada yang ketemu saya pulang. 2. Nggak tahu saya, jangan tanya saya. 3. 4. 5. 6. Berapa? An-Nahl ayat. Baca ayatnya. Apa yang datang dari ini? Ayat selanjutnya? Oke. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massaud dur fa ilaihi taj'arun apa tajra'un? Taj'arun. Coba artinya baca. Apa yang datang dari nikmat? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Dari siapa? Dari Allah. Terus? Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu minta pertolongan. Kepadanya lah kamu minta pertolongan. Oke, sekarang cari ayat wa may yuti'illah wa rasulah. An-Nisa ayat berapa tadi? Cari cepat. 1, 2, 3, 4. Hah? An-Nisa baca ayatnya. Faulaika ma'a, ada ma'anya di sini. Ma'alladzina alaihim an'amallahu, semuanya pakai kata Allah. Ini tadi wa ma bikum min fa minallah an'amallahu alaihim. Terus minan nabiyyin, bersama para nabi, bayangin. Wasiddiqin, para sahabat, Masya Allah. Terus Masya Allah, sama orang yang mati syahid, berperang. Terus wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Baca artinya. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Yaitu para nabi, para pencinta kebaikan. Orang-orang yang diberikan nikmat, bukan orang-orang yang diberikan rezeki, betul nggak? Tadi, sekarang cari ayatnya. Selain kamu nggak usah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Cepat. Wa ma min dabbatin. 1, 2. Surah Hud ayat berapa? Fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rizquha. Hud ayat berapa?
Hud ayat berapa? Dah? Tidak ada, baca artinya. Tidak ada yang melata di bumi ini kecuali ya. Bagi Allah siapa apanya? Rezekinya. Yang melata. Ular melata enggak? Dapat rezeki enggak? Ulat bulu? Ikan? Ikan yang paling kecil dapat enggak? Yang paling besar? Elang? Paus? Bahkan kadang-kadang elang rezekinya di laut. Pernah lihat elang ambil ikan di laut? Yang di udara hidup, rezekinya di laut. Ada enggak Ustaz? Banyak. Tapi itu cuma rezeki. Kalau Allah bercerita tentang nikmat, nih, nabi-nabi, orang soleh bukan? Orang paling, manusia paling hebat di sisi Allah para nabi. Baru as-siddiqin, orang-orang sahabat-sahabat nabi. Generasi terbaik. Yang jujur, yang terpercaya. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Betul tak? Baru was-salihin. Antum bisa masuk pada yang mana? Cuma dua. Kalau tidak mau orang mati syahid, salihin. Mati syahid susah. Udahlah jadi orang soleh aja. Benar nggak? Kalau tidak bisa jadi orang soleh gimana Ustaz? Paling tidak membersamai orang soleh. Oke? Materinya bagus atau bagus banget? Hah? Bagus atau bagus banget? Bilang Masya Allah dulu. Takut kena A ini saya. Dah? Masya Allah, Masya Allah. Keren banget materinya. Lupa bilang Masya Allah. Bilang Masya Allah. Ini mau dapat rezeki atau mau dapat nikmat? Ini baru sekian ayat ini. Kalau saya bedah Quran penuh, ya kamu enak, saya nggak enak. Jadi udah cukup gini aja dulu. Ya. Oke? Nanti diundang lagi Ustaz. Apa nikmat terbesar dalam hidup? Hasanah. Rabbana atina fid dunya. Ustaz, kenapa enggak Rabbana atina fid dunya nikmah? Karena ternyata ada yang lebih tinggi dari nikmat. Hasanah. Mau ayat-ayatnya? Mau? Wa ahsin kama ahsanallah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Mau ayat yang lebih hebat lagi tentang hasanah? Yang lebih dahsyat lagi tentang hasanah? Ini nikmat aja segini banyak. Apalagi hasanah Ustaz. Apa itu hasanah Ustaz? Gimana cara mendapatkan derajat hasanah? Jadi ada rizqun, nikmatun, hasanah. Hasanah ini yang paling tinggi ikhwan sekalian. Makanya derajat tertinggi keimanan seseorang al-islamu wal imanu wal ihsan. Diambil dari kata yang sama. Ahsana yuhsinu. Apa fi'lul mujarradnya? Ihsan, ihsan. Apa asal katanya? Hasan. Mau tahu tentang itu? Nah, undang saya. Masa langsung kasih semua? Enak sekali. Saya 12 tahun belajar gimana? 12 tahun tuh di Sudan. 8 tahun di Gontor. Jadi berapa tahun? 20 tahun. Tamat SD saya ke Gontor. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Berapa? 6 tahun. 2 tahun ngajar. 8 tahun. S1 4 tahun setengah. S2 2 tahun setengah. S3 4 tahun. 12 tahun. Mau dapat semua di sini mau nggak bisa. Oke. Bilang Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tadi ngantuk. Saya nggak ngantuk. Tadi ngantuk, saya nggak. Masya Allah. Masya Allah. Pokoknya kalau kenal Ustadz nanti ketagihan Insya Allah. Ini baru sedikit nih. Ini saya baru bahas Quran semua. Saya belum kasih hadis. Padahal jurusan S2 S3 saya hadis. Bayangkanlah itu kalau saya kasih hadis ke kalian. Makin pusing kalian.
Ini baru Quran aja nih. Bilang Masya Allah. Gitu. Jadi jurusan saya ilmu hadis. Syekh Fakhrudin itu di bawah. Nah, saya paling banyak belajar itu sama beliau juga. Selain sama Syekh Amin Al-Hajj. Makanya nama anak saya itu Al-Amin. Karena diambil dari nama seorang syekh saya di Sudan namanya Syekh Al-Amin Al-Hajj. Jadi Ustadz kerjaan talaki kayak gini. Nah, itu adik kelas saya tuh di Sudan. Tahu dia. Rata-rata anak-anak ke Sudan tuh pasti kenal saya. Mau yang NU, Muhammadiyah, mau Gontor, mau Wahdah pasti kenal. Di zaman saya, ya, zaman setelah saya tidak tahu. Saya bawa anak-anak ke Sudan itu ada sekitar 200 orang lebih. Gontor 5 tahun jadi ketua, Wahdah 5 tahun jadi ketua. Ya, itu saya ngurusin semua beasiswanya anak-anak. Ar-Royah, Darul Qur'annya Ustadz Yusuf Mansur. Itulah yang dinamakan ahsin. Saya berbuat baik. Saya dapat nikmat belajar ke Sudan. Tapi saya berbuat baik sama anak-anak. Allah berbuat baik lagi sama saya. Apa buat baiknya? Saya beasiswa terus S1 sampai S3. Alhamdulillah follower paling banyak. Semua alumni Sudan, saya yang paling banyak follower. Rifki tanya, ada enggak alumni Sudan yang lebih banyak follower dari saya? Ada enggak? Nggak ada. Yang benar-benar di Sudan ya. Kalau Ustadz Abdul Somad kan S3 doang di Sudan. Nah itu kan saya sama-sama Ustadz Abdul Somad. Ya kan? Nah, artis. Ini, ya kan? Ya kan? Ini ceramah. Saya Abdul Somad lihat nih. Nih bareng-bareng nih. Nih, saya upload di Instagram, saya candain Ustaz Abdul Somad. Nih. Sama Ustaz Dasad. Nah, ini. Apa perbedaan Abdul Somad dan Dasad Latif? Oke, Abdul Somad banyak Abdul. Dasad Latif ya Abdul. Tidak sama. Maka merugi kalau tidak bergabung nama Abdul bersama Abdul. Assalamualaikum. Kita candain Ustaz Abdul Somad. Jadi kata Ustaz Dasad, apa bedanya saya dengan Ustaz Abdul Somad? Kalau Abdul Somad, Abdul itu banyak. Kalau Dasad tidak banyak. Kalau Abdul kan banyak pasarannya. Candain. Gitu ya, ada ya. Anda mau jalan sama Syekh. Kalau nggak jalan, Anda sikat sampai jam 10 ini. Tapi ada Syekh kita harus urus. Ya. Ahsin. Kita nggak mau sampai pada derajat nikmat. Masih. Antum nikmat aja udah hebat banget kan? Udah antum dinikmat saja. Saya biar di ahsin saja. Kalau antum udah kuasai nikmat rezeki itu kayak enggak. Itu level orang-orang awam minta rezeki itu. Kita itu minta ahsin, hasanah. Derajatnya orang menuntut ilmu itu bukan lagi pada rizq kecil. Derajat kita itu hasanah. Al-islamu wal imanu wal ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Apa maknanya? Nah, undang saya. Oke? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilang masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ayo ya. Duluan ya. Sehat-sehat semua. Mau foto enggak? Cepat sini. Duduk sebagian. Nah, sebagian berdiri. Ayo cepat.